Makassar, sebuah kota dan juga sebuah suku yang namanya sangat populer di seantero Nusantara. Di masa lalu, suku yang satu ini juga dikenal luas namanya. Prinsip hidup yang mereka pegang membuat mereka disenangi oleh kawan, tapi juga ditakuti oleh pihak musuh. Suku Makassar dulunya adalah suku yang gemar merantau ke berbagai tempat, sama halnya dengan suku Bugis. Tujuan mereka merantau pun bermacam-macam. Ada yang merantau karena kebutuhan ekonomi, ada juga karena profesinya yang memang seorang pedagang atau pelaut, dan ada juga yang merantau demi menyelamatkan dirinya dari kejaran musuh di kerajaannya. Kali ini kita akan membahas tentang jejak suku Makassar di sebuah daratan yang bernama Siam, atau kalau sekarang disebut dengan nama Thailand. Kisah ini lumayan heroik, jadi silakan tonton sampai habis. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ke channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Kita mulai kisah ini dengan sebuah kekalahan di masa lalu. Perang besar dulunya sempat terjadi di Makassar, melibatkan kerajaan Goa Tallo, pimpinan Sultan Hasanuddin, melawan kelompok dagang bernama POC yang bekerja sama dengan Arum Palaka beserta pasukan Bugisnya. Perang berlangsung sengit, namun berakhir dengan kekalahan Goa Tallo. Pihak Goa dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya yang isinya sangat merugikan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian itu, mengakui kekalahannya sekaligus membebaskan POC berkeliaran di wilayah Makassar. Banyak pihak yang tentu saja kecewa dengan hal itu. Rasanya seperti harga diri orang-orang Makassar telah diinjak-injak oleh POC dan Arum Palaka. Tapi mau bagaimana lagi? Secara kekuatan, kerajaan Goa sudah kalah melawan POC. Ada beberapa putra mahkota dari Sultan Hasanuddin ini yang tidak terima dengan keputusan itu. Mereka pergi dari Makassar dan terus berperang melawan POC di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya adalah Daeng Mengale yang juga meninggalkan tanah kelahirannya itu pada tahun 1660. Daeng Mengale sempat tinggal di Jawa selama 3 tahun. Di sana dia menikah dengan seorang putri raja yang bernama Angke Sapia. Meski begitu, Jawa bukanlah tempat selamanya bagi Daeng Mengale. Beliau mengajukan permohonan untuk mendirikan perkampungan di sekitar wilayah Siam. Dan permohonannya itu pun dikabulkan oleh Raja Siam kala itu, yakni Somdet Paranarai. Alhasil, Daeng Mengale beserta 250 orang pengikutnya pun bermigrasi ke Siam. Sekali lagi, Siam inilah yang di kemudian hari akan menjadi negara Thailand. Kedatangan Daeng Mengale disambut dengan baik. Beserta pengikutnya, beliau diberi tempat di samping perkampungan orang-orang Melayu. Di tempat ini berdirilah perkampungan orang-orang Makassar juga. Kehidupan berjalan dengan lancar, dikarenakan orang-orang Melayu juga beragama Islam. Maka orang-orang dari Makassar ini tidak begitu kesulitan untuk membangun relasi dengan tetangganya. Di sisi lain, ada juga orang-orang dari Minangkabau, Gujarat, dan sebagainya yang membangun relasi dengan orang-orang Makassar ini. Namun layaknya cerita di film-film, kehidupan yang lancar ini tidak berlangsung selamanya. Semua berubah semenjak kehadiran Konstantin Paulkon, seorang wakil kongsi dagang dari Inggris atau East Indies Company. Kehadiran orang-orang dari Inggris ini mulai mempengaruhi strata politik di wilayah Siam, dan tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang menetap di wilayah tersebut. By the way, nama kerajaan tempat Daeng Mengale dan kawan-kawan bermukim adalah Kerajaan Ayutthaya. Di Kerajaan Ayutthaya ini, semakin banyak serdadu dari Eropa yang datang ke wilayah kerajaan, dan menjadikan suasana pun jadi semakin kurang kondusif. Banyaknya orang-orang Eropa dalam Kerajaan Ayutthaya ini membuat orang-orang pendatang termasuk Daeng Mengale ikut gusar. Apalagi
ada rumor kalau Raja Ayutthaya ini akan segera dikristenkan. Jika sampai terjadi, besar kemungkinan kelompok Muslim akan diperbudak oleh orang-orang Eropa. Pemberontakan terjadi di tahun 1685. Kelompok orang-orang Melayu, Persia, dan Champa, serta sebagian dari kerajaan Ayutthaya yang menolak orang-orang Eropa melakukan penyerangan kepada orang-orang Eropa. Pemberontakan ini sampai ke telinga raja, dan para pelaku pemberontakan ini kemudian dihakimi. Kelompok Melayu, Champa, dan lain-lain meminta maaf atas hal itu, dan permohonan maaf mereka pun diterima oleh sang raja. Di satu sisi, Daeng Mengale beserta pengikutnya menolak meminta maaf. Mengapa? Karena memang orang-orang Makassar ini tidak ikut terlibat dalam rencana pemberontakan tersebut. Hanya saja, Daeng Mengale memang sudah tahu akan rencana itu, dan dia lebih memilih untuk diam saja dan tidak segera melaporkannya kepada sang raja. Alhasil, terjadilah konflik di sini. Mengapa Daeng Mengale tidak melaporkan rencana itu? Dikarenakan Daeng Mengale sudah menganggap orang-orang Melayu dan Champa itu sebagai sahabatnya, dan beliau tidak mau melaporkan sahabat-sahabatnya itu. Daeng Mengale bagaimanapun adalah seorang putra Raja Goa. Beliau memegang prinsip Siri Napace. Beliau tidak akan jadi pengecut dan mengkhianati orang-orang yang sudah menolongnya. Di sisi lain, beliau juga merasa berutang budi kepada Raja Ayutthaya karena sudah mengizinkannya untuk tinggal di wilayahnya. Jadinya Daeng Mengale memang mengalami dilema di sini. Dan pada akhirnya beliau memilih untuk mendiamkan saja hal itu, karena baginya mungkin itulah kesimpulan yang terbaik. Alhasil karena hal itu, selama 2 pekan berikutnya, perkampungan orang-orang Makassar ini dikepung oleh tentara dari Siam dan juga Eropa. Beberapa orang Makassar ini mencoba melarikan diri, namun dihentikan pula pelariannya. Karena merasa sudah tidak ada kedamaian lagi yang tercipta, maka perang pun akhirnya meletus juga. Orang-orang Makassar yang hanya tersisa 47 orang saja, termasuk Daeng Mengale, bertarung melawan 700 orang serdadu Eropa. Hebatnya lagi, orang-orang Makassar ini hanya bermodalkan tombak dan badik saja, dan serdadu Eropa ini memakai senjata lengkap. Dan orang-orang Makassar ini justru mampu memberikan perlawanan sengit sampai membuat serdadu Eropa ini ketakutan. Pasukan Siam dan Eropa berkali-kali mundur karena kalah di medan perang, meskipun jumlah mereka lebih banyak. Bagi Daeng Mengale, perang ini adalah perang mempertahankan harga diri, bukan lagi soal menang, tapi semata-mata karena rasa sakit yang dideritanya, karena disalahkan atas perbuatan yang bahkan tidak mereka lakukan. Alhasil, setelah 3 pekan berperang, orang-orang Makassar ini pun gugur satu persatu. Daeng Mengale menderita 5 tusukan tombak dan 1 buah tembakan senapan bersarang di lengannya. Beliau sempat membunuh seorang petinggi tentara Inggris sebelum akhirnya beliau juga jatuh dan tewas terkapar. Sepeninggal orang-orang Makassar ini, kampung tersebut pada akhirnya tetap diberi nama Makassan, yang sampai saat ini masih bisa kita jumpai lokasinya di salah satu wilayah di kota Bangkok, Thailand. Tempat itulah yang menjadi saksi bisu dari pertarungan brutal orang-orang Makassar melawan pasukan Siam dan juga serdadu Eropa, sekaligus menjadi bukti dari jejak peninggalan orang-orang Makassar di Siam atau Thailand. Dan teman-teman, itulah tadi kisah dari Daeng Mengale sekaligus juga jejak dari orang-orang Makassar ini di wilayah Thailand. Kalau ada informasi yang keliru, silakan dibenarkan di kolom komentar. Kalau ada saran atau masukan, silakan tulis juga di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video, dan subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.